Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Jangan berlagak suci, Panjun. Apakah karena kau ditakuti di pasar mundu ini, kau jadi besar kepala? Hah? Sebentar lagi kepalamu akan kuambil untuk membayar pajak-pajak itu. Laknat kau, Layang Suta. Hiya! Hop, hop, hop. Pukulanmu melesat, nah? Nah, terimalah seranganku ini. Kau kejam. Kau menggunakan pukulan setan Layang Suta. Itulah ulah buat seorang pembangkang, Panjun. Nah, sekarang terimalah hukuman yang cocok buat seorang pembangkang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Sukyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Ana Rusli sebagai Sang Dewi, Narto Bantu sebagai Panjun, Suryadin Tanjung sebagai Prabu Ranggabanu, Beni sebagai Layang Suta, Billy Burhan sebagai lelaki aneh, dibantu oleh Wenda dan Mogan. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka di Karangsedana. 3 tahun telah berlalu. Di langit pesisir Karang Oblong, pesisir selatan, bulan purnama menyibak tipis. Cahayanya memantul di atas gelombang yang bergulung, memecah, membahana, bagaikan lengkingan ketakutan yang akan memporak-porandakan jagat raya. Malam itu, para nelayan tidak berani turun melaut. Mereka takut ditelan malam pralaya, malam bahaya, malam yang dimiliki Kangjeng Ratu Kidul. Tapi sesosok tubuh tegar berdiri bersidakep di atas sebuah batu karang. Matanya tajam memandang ke tengah lautan, bagaikan mata seekor burung elang. Lalu sinar mata itu menangkap bayangan putih yang muncul dari permukaan laut. Lalu bayangan putih itu mendekati sesosok tubuh tegar, tubuh laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung. Gelombang pun mereda, mengantarkan bayangan putih dari seorang putri cantik jelita. Bermahkota intan berlian, berkemben sebatas dada, berwarna hijau pupus. Pesisir Karang Oblong. Malam temaram buat 2 tubuh yang disiram percikan rembulan purnama. Sudah lamakah Kanda menantiku di sini? Sang Dewi, lama atau sebentar menunggu kehadiranmu tidaklah menjadi persoalan. Karena aku sendiri mencintai lautan. Hatiku pernah hanyut di dasar laut pesisir Karang Oblong ini. Kanda, kata-katamu seperti mencubit perasaanku. Aku sendiri belum pernah membalas kebaikanmu. Rasa-rasanya malam ini akan aku tumpahkan seluruh tubuhku ke hadapanmu, Kanda. Sang Dewi, aku datang bukan mencari kesenangan duniawi. Jadi, maksud Kanda memanggilku ke pesisir Karang Oblong ini untuk apa? Aku pernah menanyakan sesuatu kepadamu, Sang Dewi. Tapi kau belum menjawabnya.
Hanya itukah kau bersusah payah memanggilku? Iya, Sang Dewi. Jawabanmu yang kuharapkan. Ya, kau cemburu karena aku pernah menolongnya. Tidak, tapi aku adalah garis keturunannya. Aku ingin tahu di mana dia sebenarnya. Jawaban itu akan kuberikan setelah kau memenuhi permintaanku. Permintaan apa, Sang Dewi? Aku ingin melewatkan malam ini dengan keindahan, Kanda. Kanda, kau gagah, sakti mandraguna. Tentu kau setuju, Kanda? Tidak, Sang Dewi. Lebih baik aku menyusuri pantai pesisir. Selamat tinggal. Tunggu, Kanda! Oh, aku tidak bisa menahannya. Di suatu saat, pasti akan datang menemuiku lagi. Oh, kau laki-laki idaman setiap wanita. Aku mencintaimu. Malam temaram buat dua makhluk berlainan jenis itu kembali menjadi malam pralaya setelah Sang Dewi lenyap bersama-sama dengan ombak yang menggulung setinggi gunung. Kita tinggalkan pesisir Karang Oblong yang terus mencekam di telan dini hari. Kini kita beralih ke sebuah pasar mundu di wilayah kerajaan Sokawarni yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Indraprasta. Pasar yang ramai itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan serombongan kuda prajurit Sokawarni. Berhenti! Prajurit, panggil pemilik warung itu. Siap melaksanakan perintah. Dan kau siapkan cambuk di depan pintu sana. Siap melaksanakan tugas. Hei, Panjun, keluarlah. Kami membawa perintah dari Prabu Ranggabanu. Astaga, apakah tidak salah alamat? Sebentar, tuan-tuan prajurit, sebentar. Apakah tuan-tuan mencariku? Iya, kau belum membayar pajak hasil bumi. Kami datang untuk mengambil pajak itu. Mana surat perintah itu, tuan prajurit? Kami datang bersama pimpinan kami. Lihatlah ke sana. Layang Suta. Bagus kalau kau mengenalnya. Kenapa tidak lekas kau siapkan pajak-pajak itu? Baik, tapi perkenankan aku menemui pimpinanmu itu. Sembah baktiku kepadamu, Tuan Layang Suta. Kiranya apakah betul kedatanganmu untuk mengambil pajak hasil bumi? Panjun, kenapa kau masih ragu kepadaku? Aku mendapatkan titah langsung dari Prabu Ranggabanu. Tapi ini di luar kebiasaan. Bukankah beban tugas ini dipikul oleh prajurit bendahara negeri? Bukan diambil oleh prajurit perang. Keadaan mendesak, Panjun. Karena Prabu Sora membutuhkan dana untuk memindahkan kerajaan Indraprasta ke ibu kota Galuh. Itu adalah tugas Maharaja, bukan Prabu Ranggabanu. Kenapa rakyat kecil seperti aku ini dibebani pajak? Bukankah aku telah memberikan pajak pertengahan bulan yang lalu? Kau mulai membangkang, Panjun. Lupakanlah perkenalan kita di masa kecil dulu. Sekarang aku adalah abdi dalam keraton. Bagaimana kalau aku menolak membayar pajak itu? Aku tidak sudi dirampok Layang Suta. Berdebah. Kau membangkang. Prajurit, Yuk. tangkap orang ini. Siap melaksanakan perintah. Siap melaksanakan perintah. Iya, ku tahan serangan kalian. Rasakan pecutku ini. Mainan anak kecil. Lepas. Dan ini untukmu. Dadaku. Darah. Aduh. Setan kau, Panjun. Kau telah melukai prajurit keraton. Ayo kalian minggir. Biar aku yang menghadapinya. Hop! Layang Suta melompat sambil menyerang. Aku harus siap menahan serangannya. Bagus. Bagus. Dapat menahan seranganku. Rupanya kau pun punya ilmu simpanan. Tentu Aki Buntung itu gurumu. Iya. Layang Suta. Tabiatmu semenjak anak-anak sampai sekarang tidak juga berubah. Tamak dan sombong kau. Jangan berlagak suci, Panjun. Apakah karena kau ditakuti di pasar mundu ini, kau jadi besar kepala? Hah? Sebentar lagi, kepalamu akan kuambil untuk membayar pajak-pajak itu. Laknat kau, Layang Suta.
Hop, hop, hop. Pukulanmu melesat, nah? Nah, terimalah seranganku ini. Kau kira karena kau mengenakan seragam prajurit, aku harus takut denganmu? Ternyata kau cukup hebat, Panju. Tapi jangan kau kira pertarungan ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan dan bersiaplah untuk segera mampus. Ternyata Layang Suta telah memiliki tapak geni. Ini berbahaya sekali. Aku harus berhati-hati menghadapi ilmu pukulan yang teramat keras ini. Mengapa kuda-kuda dan tanganmu gemetar seperti itu, Panjun? Agaknya kau sudah melihat Dewa El Maut di hadapanmu. Iya. Jatuhkan dirimu, ciumlah telapak kakiku ini. Kau segera akan kumaafkan. Ayolah, Panjun. Ayo. Ayo, Panjun, jatuhkan dirimu, cium telapak kakiku. Maka jiwamu akan selamat. Layang Suta, apapun yang terjadi dengan diriku, aku tidak akan menyerah padamu. Pada kalian andek-andek Sukawarni pemeras. Baiklah, jika begitu kau akan segera mampus, Panjun. Hop! Iya! 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 Layang Suta terus menyerang Panjun dengan pukulan-pukulan tangan kosongnya. Sementara itu kedua prajurit keraton Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pasar Mundu itu menyaksikan dari kejauhan, tiba-tiba terdengar cerita menyayat dari mulut Panjun. Dadanya hangus dihantam pukulan tapak geni dari telapak Layang Suta. Kau kejam tuh menggunakan pukulan setan, Layang Suta. Itulah ulah buat seorang pembangkang, Panjun. Nah, sekarang terimalah hukuman yang cocok buat seorang pembangkang. Aku lebih baik mati daripada kau rampok Layang Suta. Ayo cepatlah, bunuh aku dengan pedangmu itu. Jangan berlagak pahlawan di depan orang banyak. Nah, ini rasakan. Ya! Setan! Ada orang lain yang menyelamatkan dirinya. Setan siapakah yang telah berani mencampuri urusanku ini? Oh, tapi biar saja. Aku tidak peduli. Prajurit, jara semua harta benda Panjun Berdebah itu. Setelah itu, kalian bakar warung itu. Iya, ayo. Siap, melaksanakan tugas. Layang Suta mukanya menjadi merah padam, giginya gemelutuk menahan marah. Panjun, teman sepermainan semasa kecil yang akan ditebasnya tiba-tiba lenyap. Lalu kemarahan itu ditumpahkan untuk menjara semua harta Panjun dan membakar warungnya. Lalu setelah itu kembali melapor kepada Raja Sukawarni, Prabu Ranggabanu. Begitulah apa yang terjadi, Yang Mulia. Layang Suta, selidiki penolong gelap itu. Kita harus waspada. Jangan sampai karena urusan ini kita mendapat malu kepada Maharaja Prabu Sora yang akan memindahkan pusat pemerintahannya ke Galuh. Hamba mohon restu untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Iya. Aku akan perintahkan kepada bala prajurit untuk membantumu sebagai tameng. Mulai sekarang, kau bergeraklah leluasa. Dan kepada siapapun yang bisa menghasilkan dana, dapat kau pinta bantuannya. Melaksanakan perintah, Yang Mulia. Layang Suta semakin bangga karena perintah langsung dari Prabu Ranggabanu. Keangkuhannya merajalela. Lalu dengan membawa bala prajurit menuju utara wilayah kerajaan Sukawarni. Kita tinggalkan Layang Suta. Kini kita beralih kepada Panjun yang ditolong oleh penolong gelap. Siapakah sebenarnya penolong itu? Di manakah aku ini? Di manakah aku ini? Apakah aku telah mati? Dadaku sakit.
Dan siapa yang memberikan balur obat tidak dagu ini? Aduh. Aduh. Kiranya kau sudah sadarkan diri, sahabat. Duduklah, jangan bergerak. Kaukah yang menolong aku? Aku cuma perantara. Yang menolongmu adalah Dewata yang pengasih. Istirahatlah dengan tenang. Di sini kau tidak akan diusik oleh prajurit-prajurit sombong itu. Terima kasih, Tuan Penolong Muda. Siapakah namamu? Apakah nama itu ada artinya dan mempunyai mujizat buatmu? Karena putih baikmu, aku ingin mengetahuinya. Siapa tahu hutang budi yang belum dapat aku balas bisa dilanjutkan oleh keturunanku yang lain. Sahabat, panggil saja namaku Pengembara. Pengembara? Iya. Aneh sekali. Memang di jagat raya ini penuh keanehan, sahabat. Lupakan saja soal nama itu. Sebaiknya kau berpikir tenang supaya luka-luka di dadamu itu cepat sembuh. Iya, terima kasih Penolong Muda. Nah, minumlah air kelapa hijau di sebelahmu itu untuk memulihkan kekuatanmu, sahabat. Bukti baikmu begitu banyak, Penolong Muda. Diam. Aku mendengar ada yang datang. Tenang saja. Aku akan mengintai dari atas pohon itu. Hup. Tubuhnya tiba-tiba melambung ke atas pohon. Ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Harimau. Matanya ganas memandangku. Panjun tersentak ke belakang beberapa depa ketika seekor harimau memandang Garang dengan air liur kelaparan. Tubuh Panjun menjadi menggigil. Kerongkongannya tersumbat untuk berteriak minta tolong. Panjun ditolong oleh pendekar aneh yang merahasiakan namanya. Tapi baru saja mereka berbincang, si pendekar aneh melesat ke atas pohon. Dan tidak lama kemudian muncullah seekor harimau, matanya garang memandang dengan laparnya. Pelan-pelan harimau itu mendekatinya dan Panjun menggigil ketakutan. Jangan, matilah aku. Astaga, harimau itu menerkam pohon. Kiranya Tuhan Penolong yang menghajar harimau itu. Iya,
Aku sudah lama mengincarnya. Daging harimau itu enak dimakan dan berkhasiat penyembuh luka. Lihatlah harimau itu. Tidak berdaya. Tunggulah di sini, sahabat. Aku akan menguliti harimau itu. Iya, penolongku, hati-hatilah. Ilmu pukulan apa sebenarnya yang dimiliki pemuda aneh itu? Tahu-tahu harimau yang menyerangku terbang di atas kepalaku seperti didorong kekuatan raksasa. Tentu dia bukan orang sembarangan. Sekali pukul tidak berdaya. Tuan penolong. Ya? Kau begitu cekatan menguliti daging harimau itu. Dulu semasa kecil, aku sering membantu ayahku menguliti kambing. Jadi tidak berbeda jauh. Itu hanya kebiasaan saja, sahabat. Ayo, makanlah daging ini, supaya badanmu hangat dan peredaran darahmu lancar. Kau terkena pukulan tapak geni, sahabat. Iya, pukulan tapak geni. Kejam sekali Layang Suta kepadaku. Benar-benar tidak mempunyai peri kemanusiaan. Kau mengenal Layang Suta yang menghajarmu itu? Iya, dia teman sepermainan. Dia putra pemilik kebun cengkeh. Ayahnya orang kaya. Dari kecil dimanjakan. Dan setelah masuk menjadi prajurit perwira keraton Sukawarni, tindakannya menjadi semakin kasar dan angkuh. Aku dengar kau menolak untuk membayar pajak. Kenapa bisa begitu, sahabat? Setengah bulan yang lalu, saya telah melunasi pajak kepada bendahara negeri. Tapi tiba-tiba datang Layang Suta menagih lagi. Apakah tindakan ini dibenarkan? Menarik sekali. Pasti di belakang Layang Suta ada tujuan tertentu. Menurut keterangannya, untuk menambah dana yang diserahkan kepada Maharaja Indraprasta yang akan memindahkan ibu kota ke Galuh. Ini harus dicegah. Tidak boleh rakyat menjadi korbannya. Begitulah, sahabat penolong. Aku menolak membayar pajak supaya Layang Suta mengerti tujuanku untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Sayang sekali. Aku tidak berkesempatan menghajar laki-laki sombong itu. Karena aku mengkhawatirkan luka-lukamu yang begitu parah, sahabat. Terlambat sedikit saja membawamu kemari, racun pukulannya akan menghanguskan jantungmu. Mengerikan sekali ilmu pukulannya. Saya telah berhutang budi kepadamu, Tuan Penolong. Jangan pikirkan soal budi hidup di kolong langit ini. Sesama manusia adalah untuk saling tolong-menolong, bukan saling membunuh dan membodohi yang lemah. Indah sekali kata-katamu itu. Menyehatkan dan menyegarkan pori-pori lukaku, Tuan Penolong. Ayo, teruskan. Habiskan santapan ini. Iya penolongku. Pasukan! Siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! 1, 2, Kah? Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Setelah dikuliti, daging harimau itu dipanggang. Mereka makan sambil memperbincangkan keangkuhan Layang Suta. Panjun dan penolong aneh tidak setuju dengan tindakan Layang Suta yang sewenang-wenang itu. Setelah menyantap daging harimau, Panjun
Pancun disuruh tinggal di kubu kecil di pinggiran Sungai Mundang, sedangkan lelaki aneh itu menuju pusat kota Mundu. Kita tinggalkan Pancun dan pendekar aneh itu. Kita beralih mengikuti sepak terjang layang Suta di utara wilayah Sokawarni. Lepaskan! Jangan kurang ajar kepadaku. Kenapa kau membangkang keluar rumah? Sayang, perempuan cantik begini melawan kepada prajurit keraton. Kau tidak mempunyai tata krama. Apa maksud tujuanmu yang sebenarnya? Suamimu telah ditangkap, tidak bisa membayar pajak. Nah, sekarang kaulah gantinya untuk membayar pajak-pajak itu. Ayo ikut aku. Kau tentu akan hidup bahagia dan tidak pernah kekurangan. Siapa sudi mengikuti jahanam seperti kau? Lepaskan tanganku ini. Tidak. Ayo ikut aku keluar. Kau harus bertemu pimpinanku. Ayo keluar. Tapi jangan diseret begini. Aku bukan binatang. Lepaskan tanganku. Tidak ada hati untuk seorang pembangkang sepertimu. Ayo cepat keluar. Ayo. Prajurit, bawa kemari perempuan itu. Siap. Ayo menghadap pimpinan kami. Ayo jalan. Setan kalian. Menyeretku seperti seekor binatang. Berdebah kau menghinaku. Berani meludahiku. Kuajar kau. Ya, tahan. Jangan kau teruskan. Hai perempuan cantik, kemarilah. Aku ingin menanyaimu baik-baik. Iya, tapi saya jangan diperlakukan seperti binatang. Apa salahku yang sebenarnya? Kalau tidak bersalah, tentu kau tidak diseret begitu rupa, manis. Siapa yang tidak mematuhi peraturan berarti membangkang kepada kerajaan Sokawarni. Lalu kesalahanku apa? Suamimu belum melunasi pajak. Menurut peraturan negeri ini, kalau suaminya tidak bisa membayar pajak, dibebankan kepada istri atau anak-anaknya. Peraturan tidak adil. Sedangkan aku mempunyai penghasilan dari upahan pemetik cengkeh. Hasilku tidak cukup untuk membayar pajak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Perempuan cantik. Tidak, aku tidak sudi. Lebih baik aku mati daripada kalian jamah. Kau boleh mati, tapi sebelum itu kau harus melayaniku dulu, perempuan cantik. Ayolah, mendekatlah kemari. Jangan takut. Tidak. Ayolah. Kalian telah menyalahgunakan perintah raja. Kalian serakah, angkuh dan angkara. Kemarahanmu itu membuatmu semakin cantik. Terpaksa aku melumpuhkanmu dengan cara ini. Pundakku Lino. Perempuan itu seketika menjadi lunglai setelah pundaknya ditotok oleh jari-jari Layang Suta. Setelah itu Layang Suta menyuruh kedua prajuritnya untuk membawa ke markasnya di perbatasan. Di wajah Layang Suta membias senyum bajingan, senyuman laki-laki yang sedang dilanda nafsu birahi. Semua hasil pajak telah terkumpul dan perempuan cantik itu dalam penjagaan ketat. Bagus. Nah, sekarang kau pimpin untuk melakukan perondaan di sekitar tempat ini. Kalau ada yang mencurigakan, lekas lapor kepadaku. Siap melaksanakan perintah. Sebentar lagi malam tiba. Sebaiknya kulihat dulu keadaan perempuan cantik itu. Prajurit, bagaimana keadaan perempuan itu? Belum sadarkan diri. Masih berbaring di atas pembaringan. Iya, biarlah dia sadar sendiri. Jagalah dia baik-baik. Aku mau pergi sebentar ke kota raja, melapor kepada Sang Prabu. Siap melaksanakan perintah. Setelah melihat perempuan yang ditawannya belum sadarkan diri, lalu dengan kuda putihnya, Layang Suta melesat ke kota raja. Sepeninggal Layang Suta, sesosok tubuh berkelebat memasuki markas di tepi hutan perbatasan itu. Sobat, kenapa pimpinan kita Layang Suta mencari markas di perbatasan di tepi hutan angker ini? Entahlah,
Mungkin ini merupakan siasat tugas-tugasnya. Tapi ini di luar tugas. Maksudmu? Kenapa hasil penarikan pajak-pajak itu tidak langsung diserahkan kepada Prabu Ranggabanu serta tawanan perempuan itu? Untuk apa? Kau tahu sendiri, gaji di keraton berapa sih? Lalu perempuan itu? Ya, sambil menyelam minum air. Oh, gila, bikin kita ngiler saja. Jangan khawatir, kita pasti kebagian sisanya. Orang bawahan selalu kebagian sisa. Nasib, sobat. Kita lihat tawanan kita. Kalau sudah sadar, kita harus memberi makan. Ini perintah Layang Suta. Lihat saja sendiri. Aku lagi asik dengan lintingan tembakau pembagian keraton. Dasar pemalas kau. Tembakau keraton yang istimewa. Seumur hidupku baru merasakan nikmatnya tembakau seperti ini. Ya, belum sadarkan diri juga. Tubuhnya terbaring dengan tenang. Tubuh itu menghanyutkan laki-laki yang memandangnya. Ada yang datang. Mungkin utusan dari keraton. Hei, sobat! Buka pintunya. Mungkin utusan keraton yang datang kemari. Lagi tanggung nih. Bukan main balasnya kau ini. Maaf, saya tersesat. Bolehkah saya numpang tanya? Malam-malam begini, siapa yang mau kau cari? Saya sedang mencari seseorang. Mungkin Tuan prajurit tahu tempatnya. Cepat katakan, siapa yang kau cari? Saya sedang mencari Prabu Sana. Mungkin Tuan prajurit tahu? Prabu Sana? Iya. Aku baru mendengar nama itu. Pertanyaan Anda mencurigakan sekali. Baiklah, kalau Tuan prajurit tidak tahu. Permisi. Tunggu sebentar. Lenyap. Aneh sekali. Mungkin penunggu hutan angker ini. Prajurit jaga, tubuhnya berkeringat dingin ketakutan. Karena pendatang yang numpang tanya itu lenyap dalam kegelapan malam. Lalu ia memberitahukan temannya yang asik dengan lintingan tembakau dari keraton. Dua penjaga perbatasan di tepi hutan kini bersiaga penuh karena kehadiran laki-laki di malam itu yang menanyakan tentang Prabu Sana. Sebuah pertanyaan yang sangat mencurigakan. Lalu laki-laki pendatang yang aneh itu menghilang begitu saja seperti dihembus angin. Benar-benar aku tidak habis pikir.
lelaki itu cepat sekali menghilangnya. Wah, pasti dia adalah penjaga hutan angker ini. Tidak mungkin. Tentu kau melamun. Sungguh. Pasti kau tadi mendengar pertanyaan laki-laki itu, bukan? Aku tidak mendengar apa-apa. Aku sedang asik dengan tembakau keraton yang nikmat ini. Oh, iya, kalau kau tidak percaya sudah. Jagalah sendiri. Aku mau tidur saja di depan kamar perempuan cantik itu. Tunggu dulu. Jangan enaknya sendiri. Aku juga mau tidur di depan kamar itu. Kalau soal perempuan saja getolnya bukan main. Dasar brengsek kau. Shh. Pemimpin kita datang. Ayo bersiap di depan pintu sana, supaya kita tidak dapat marah. Kenapa kalian seperti ketakutan melihat kedatanganku? Apa yang telah terjadi di sini? Tidak ada terjadi apa-apa. Hanya saja ada kejadian aneh. Kejadian aneh? Apa maksudmu? Baru saja ada orang datang kemari menanyakan Prabu Sana. Menanyakan Prabu Sana? Iya. Lalu kalian tidak menahan orang itu? Maaf, Tuan Pemimpin. Setelah saya menjawab tidak tahu, lalu laki-laki itu permisi. Ketika saya mencegahnya pergi, tiba-tiba ia lenyap di dalam kegelapan malam. Berbahaya. Pasti rencanaku telah diketahui oleh orang lain. Musuh mulai mengintai kita. Rencana Prabu Ranggabanu untuk memberikan upeti harus terlaksana. Malam ini, terpaksa kita memindahkan pungutan pajak-pajak itu dan membawa tawananku yang cantik. Ayo cepat, siapkan dan kumpulkan di sini semua. Siap melaksanakan tugas. Kedua prajurit itu dengan cepat memasuki tempat penyimpanan pungutan pajak. Tapi tiba-tiba wajah kedua prajurit itu pucat pasi. Lalu dengan ketakutan melapor kepada Layang Suta. Tuan Pemimpin, Tuan. Ada apa prajurit? Kau seperti ketakutan. Apakah kau melihat hantu? Ketiwasan. Ketiwasan, Tuan Pemimpin. Karung-karung yang berisi uang itu lenyap. Apa? Lenyap? Saya bersedia dihukum apa saja, Tuan. Soal menghukummu itu mudah. Sekali tebas, batang lehermu juga putus. Sekarang bawa perempuan itu kemari. Cepat! Iya. Tuan Pemimpin, kita telah kemasukan maling sakti. Ada apa lagi nih? Perempuan itu lenyap tanpa bekas, Tuan. Celaka! Aku kebobolan. Kalian goblok semuanya! Percuma minta gaji besar, kerja tidak becus. Kalian berdua harus mendapatkan uang pajak-pajak itu. Serta menemukan kembali perempuan cantik yang telah kita tawan. Hidup atau mati. Baik, Tuan Layang Suta. Layang Suta begitu geram, dadanya turun naik menahan amarah. Telah 2 kali ia dipecundangi orang. Kini uang penarikan pajak dan perempuan idaman hatinya lenyap pula. Lalu malam itu juga kembali melapor kepada Prabu Ranggabanu. Jadi sebelum kejadian ada lelaki yang menamakan dirinya pengembara yang tersesat. Iya, begitulah yang mulia. Selain itu, ia menanyakan Prabu Sana. Inilah yang membuat hamba heran. Untuk apa ia menanyakan Prabu Sana? Menurut prajurit jaga, hanya menanyakan nama itu saja. Ini benar-benar aneh. Berarti negeri ini telah dimasuki orang-orang asing yang mempunyai tujuan tertentu. Mungkin sekali begitu, yang mulia. Lalu bagaimana dengan penyelidikanmu itu? Dengan laki-laki yang telah menolong Panjun? Belum ada gambaran yang jelas, tuanku. Atau kemungkinan juga pelakunya sama dengan kejadian ini. Kalau begitu halnya, kau harus menangkap hidup atau mati bagi siapa saja yang melakukan pembangkangan terhadap negeri Sokawarni. Hamba siap melaksanakan tugas ini, tuanku. Dan ingat, Layang Suta, kau mempunyai beban yang berat. Kau harus mengganti dana yang hilang itu. Kalau dalam waktu singkat kau tidak bisa menggantinya, kedudukanmu akan digantikan dengan orang lain. Iya, hamba ingat-ingat pesan ini, yang mulia. Layang Suta dengan mendongkol dan muka kecut meninggalkan Prabu Ranggabanu. Pikirannya tidak menentu karena sebagian penarikan pajak di wilayah utara yang hilang itu menjadi tanggung jawabnya. Harus diganti dalam waktu singkat. Layang Suta kini hanyut di dalam kegelapan malam. Tujuannya tidak menentu hingga dimakan pagi
Dan kini kita beralih ke pasar pesisir Karang Oblong. Pagi hari yang cerah di bawah pohon mindi, laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung sedang asik duduk sendiri memandang keramaian pasar. Para nelayan itu begitu gembira menjajakan hasil buruannya untuk mencukupi kebutuhan sanak keluarganya. Mereka seperti tidak mempunyai beban dalam kehidupannya. Setelah menerima uang, mereka belikan beras, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Pesisir Oblong ini kelihatan damai. Tapi kadang-kadang sepi. Tidak ada yang pergi ke pasar. Karena mereka semuanya pergi melaut. Tuan, sedekah Tuan. Kasihan Tuan. Sebentar. Terimalah ini dengan senang hati. Semoga kau dapat berusaha lebih terhormat lagi. Terima kasih Tuan. Budi Tuan akan selalu saya ingat. Astaga, tidak salahkah Tuan memberikan uang ini kepada saya, Tuan? Ada apa kiranya sahabat, hingga kau terkejut? Uang yang Tuan berikan, uang emas. Saya tidak berani untuk menerimanya, Tuan. Terimalah, saya memberikannya dengan ikhlas. Kenapa sahabat tidak berani menerimanya? Maaf, Tuan, maaf. Sekarang ini banyak perampokan, banyak pembersihan di negeri Sokawarni. Tentu orang akan curiga kalau saya mempunyai uang emas ini, Tuan. Kau mempunyai alasan yang kuat. Tidak selamanya orang miskin itu tidak mempunyai apa-apa. Seperti saya ini, saya perantau. Iya, Tuan. Tapi saya tidak pernah takut akan kelaparan atau mendapat rintangan di jalan. Iya, terima kasih Tuan, terima kasih Tuan Muda atas kebaikanmu. Jarang saya menemui orang seperti Tuan Muda ini. Maaf, kalau boleh tahu, siapakah Tuan sebenarnya dan mempunyai tujuan ke arah mana? Mungkin saya bisa membantu Tuan. Maaf sahabat, tujuanku untuk mencari kebenaran dan saya tidak mempunyai nama. Panggil saja aku si pengembara. Aneh sekali. Dunia ini sekarang. Kenapa banyak orang yang merahasiakan namanya? Pengemis yang kuajak bicara ini sepertinya bukan pengemis biasa. Mungkin dia telik sandi karena kulihat hanya orang-orang tertentu saja yang dimintanya. Maaf Tuan, maaf. Iya. Kalau bicara saya mengganggu Tuan. Saya permisi Tuan. Terima kasih banyak atas amal baik Tuan. Iya, semoga kita tiada halangan. Hei, berhenti semua! Ayo kita mulai pembersihan ini. Tangkap mereka yang membawa senjata tajam. Pasukan berkuda yang terdiri dari belasan prajurit itu dengan tangkasnya turun melompat, lalu mulai melakukan penggeledahan kepada setiap orang-orang yang dicurigai, termasuk pengemis yang baru saja bertemu dengan laki-laki aneh itu. Tiba-tiba, pasar mindi di pesisir Oblong itu menjadi sepi dicekam ketakutan. Hei, saudara-saudara penduduk pesisir Karang Oblong, kalian jangan takut. Kami hanya melakukan pembersihan kepada orang-orang yang dicurigai saja. Ayo, berdatanganlah seperti biasa. Prajurit itu, pernah aku melihatnya. Sobat, aku mencurigai laki-laki yang duduk di bawah pohon mindi itu. Orang
orang itu. Ayo, mari kita dekati. Lelaki muda. Ayo berdiri. Apa kerjamu di sini? Saya? Iya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Ayo berdiri. Iya, sebentar. Jangan membentak begitu. Jantungku bisa copot. Kau mencurigakan. Kami akan menggeledah tubuhmu dan barang-barang yang kau bawa itu. Silahkan. Tapi jangan diambil. Itu pakaian saya sehari-hari. Ayo sobat, periksa dia. Iya. Astaga. Bukankah kau yang semalam bertanya di pinggiran hutan itu? Ada apa, Tuan Prajurit? Apa maksudmu? Sobat, dia musuh kita. Ayo tangkap. Apa-apaan ini? Katanya mau menggeledahku. Tapi kenapa menghudus pedang? Kau lelaki yang mendatangi markas di tepi hutan angker itu. Tentu kau juga yang merampok dan membawa perempuan tawanan kami. Ayo serang dia. Iya. Tunggu dulu. Ayo teman-teman semua tangkap perampok ini. Iya. Aduh, hampir saja kepalaku copot. Aku akan mencari senjata untuk melayani mereka. Repot juga menghadapi dengan tangan kosong. Lelaki aneh itu melompat ke atas pohon mindi, lalu mematahkan ranting sepanjang lengan. Dengan senjata ranting, ia menangkis serangan para prajurit-prajurit yang menggunakan pedang itu. Ranting pohon mindi yang dialiri oleh tenaga dalam menjadi ulet dan keras, sekeras baja. Hingga terjadilah percikan api ketika pedang-pedang itu beradu dengan ranting yang dipegang oleh lelaki aneh itu. Dugaanku tidak meleset. Laki-laki itu bukan orang sembarangan. Ya, ranting yang dipegangnya mampu menangkis belasan pedang prajurit keraton. Benar-benar sakti. Pendermana. Lelaki aneh itu repot sekali menghadapi belasan prajurit yang menggunakan pedang. Tubuhnya bagaikan burung walet, meloncat menari-nari, menangkis setiap serangan. Ranting yang dipegangnya berputar-putar, berkelebat, menimbulkan deru pukulan. Lalu beberapa pedang prajurit terpental kena sambarannya. Lelaki aneh dengan gesitnya melayang ke sana kemari, bagaikan seekor burung walet sedang menari-nari.
menangkis serangan prajurit-prajurit keraton Sokawarni yang bersenjatakan pedang dengan ranting kecil. Pedangku terpental. Ayo, maju. Jangan takut. Kenapa kalian tiba-tiba berhenti menyerang? Kenapa? Tuan Pendekar, sebelumnya kita tidak punya permusuhan. Maafkan kalau tadi kami salah sangka. Ternyata Tuan bukan seorang perampok. Kalian orang-orang kerdil. Licik. Tidak punya pendirian yang tetap. Tadi kalian menuduhku perampok. Sekarang tuduhan itu ditarik kembali. Apa sebenarnya yang kalian kerjakan di sini? Kami sebenarnya sedang mencari perampok. Siapa yang dirampok dan di mana kejadiannya? Semalam, menurut teman saya itu, ada laki-laki yang menanyakan Prabu sana. Setelah dijawab tidak tahu, lalu permisi pergi, lenyap begitu saja. Lantas setelah itu? Kami kehilangan uang dan istri majikan kami diculiknya pula. Kau pembual. Ceritamu menghasut rakyat saja. Hari ini aku masih mengampuni jiwamu. Nah, sampaikan kepada pemimpinmu, hentikan menarik pajak-pajak itu. Dan jangan angkuh serta sombong. Saya bercerita sebenarnya. Saya tidak berbohong. Kupatahkan batang lehermu. Masih juga kau mau berbohong di hadapanku, ha? Ayo, berlalu dari sini. Cepat, sebelum ku tebas batang leher kalian. Iya. Lelaki aneh itu begitu marah karena prajurit Sokawarni itu mencoba berbohong. Setelah dihardik, barulah pergi meninggalkan pasar Mindi di pesisir Karang Oblong itu. Sedangkan si lelaki aneh duduk kembali di bawah pohon, tidak mempedulikan orang-orang yang memperhatikannya. Dengan rasa kagum serta hormat, kita tinggalkan pasar pesisir Karang Oblong. Kini kita menemui Layang Suta yang begitu gusar mendapat laporan dari anak buahnya. Untuk apa kau mengenakan seragam prajurit itu? Memalukan! Memalukan! Jika sampai kulaporkan hal ini kepada Sri Baginda, tentulah kalian semua akan dibebas tugaskan. Memalukan! Prajurit Sokawarni, kumpulan prajurit yang telah berhasil melalui masa pendadaran, berhasil dikalahkan dengan mudah oleh seorang anak muda yang tidak memiliki nama sama sekali. Memalukan sekali. Kalian membuat malu aku, pimpinanmu. Goblok! Mengalahkan satu orang saja tidak bisa. Lelaki aneh itu hebat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tenaga dalamnya sangat tinggi, Tuan. Hal ini tidak bisa kubiarkan. Akan kugantung tubuhnya di alun-alun Sokawarni. Akan kubuat pelajaran pada siapapun yang berani menumbuk Sokawarni. Ayo, cepat tunjukkan padaku di mana laki-laki sombong itu berada. Mana hai manusia tidak berguna? Jangan hanya bengong dan melongo seperti itu. Aku tidak percaya. Mana laki-laki itu sekarang? Dia masih berkeliaran di sekitar pasar Mindi Karang Oblong, Tuan. Baik, aku akan membuat perhitungan dengan laki-laki itu. Dengan penuh nafsu membunuh, Layang Suta melesat dengan kuda putihnya menuju pasar Mindi pesisir Karang Oblong. Kita tinggalkan Layang Suta dan kini kita beralih ke suatu tempat yang tidak jauh dari pesisir Karang Oblong. Sebuah kota kecil, Kota Cadas, di perguruan pengemis tongkat merah cabang Kota Cadas yang dipimpin oleh Ki Sudra. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, Kah? Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu! Aduh! Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat.
si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Jadi lelaki aneh itu mencari Prabu Sana. Begitulah sang ketua. Ilmunya sangat hebat. Belasan prajurit keraton dengan mudah dapat ditaklukkannya. Kau tidak menanyakan asal-usulnya. Lelaki aneh itu menyembunyikan namanya. Sangat royal dan membela kepentingan orang kecil, sang ketua. Sang ketua. Mencurigakan. Mencurigakan sekali. Iya. Sangat mencurigakan. Iya, sang ketua. Sang ketua. Ini sekeping uang emas yang diberikan kepadaku. Kepingan uang emas ini biasanya dipergunakan oleh para bangsawan. Benar-benar mencurigakan. Selidiki sampai kau tahu persis untuk apa ia mencari Prabu Sana. Kalau keadaan terpaksa, lumpuhkan lelaki itu. Ingat, jangan dibunuh. Siap melaksanakan tugas, sang ketua. Dan kau nanti akan dibantu oleh kawan-kawanmu yang lain. Beberapa murid perguruan akan disebarkan ke sana. Siap melakukan tugas, sang ketua. Pengemis dari perguruan tongkat merah cabang Kota Cadas bergerak menuju pasar Mindi pesisir Karang Oblong. Sementara itu lelaki aneh yang biasa duduk di bawah pohon tidak kelihatan lagi. Beberapa pengemis yang telah sampai di tempat itu, matanya waspada mencari-cari lelaki aneh. Lalu tak beberapa lama kemudian, datanglah Layang Suta dengan kuda putihnya. Pasar Mindi ini mencurigakan. Mereka kelihatannya tidak takut lagi melihat kehadiranku. Pasti ada pemberontakan terselubung. Aku harus waspada. Keadaan yang begini ini mencurigakan sekali. Apa itu? Kurang ajar. Siapa yang tidak memandang mata kepadaku? Hei, kau pengemis, kemari. Saya, Tuan. Iya. Ada apa Tuan memanggil saya? Tindak tandukmu dari tadi mencurigakan. Tentu, kau orang yang melempar senjata rahasia itu. Senjata rahasia? Tuan ini bermimpi rupanya. Menuduh orang sembarangan. Kau perlu diuji. Kau pura-pura jadi pengemis. Ini, lihat apa? Aduh, dadaku sakit. Kau. Maaf, aku salah pukul. Ini uang sebagai pengganti luka di dadamu. Tidak. Uang itu tidak bisa menyembuhkan. Aku sulit bernapas. Dia jatuh pingsan. Aku harus cepat berlalu dari sini. Ayo, kuda. Cepat kita berlalu dari tempat ini. Layang Suta seperti orang ketakutan meninggalkan keramaian pasar Mindi Karang Oblong. Sementara si pengemis yang kena hajar pukulan masih terkapar mengerang kesakitan. Lalu tiada berapa lama, serombongan pengemis datang, mengangkat temannya yang terkapar itu dan membawa pergi ke markasnya di perguruan tongkat merah cabang Kota Cadas. Sementara Layang Suta yang melesat pergi, sesampai di perbatasan, kudanya terhalang oleh beberapa pohon besar yang tumbang. Siapa pula yang menebang pohon sembarangan, rebah merintangi jalan. Terpaksa aku harus turun dan menuntun kudaku. Hop, hiat! Apa ini? Hei, keluarlah jika jantan. Jangan menyerang secara gelap. Ayo, tunjukkan kesaktianmu di depanku. Hop! Layang Suta, hebat juga ilmu meringankan tubuh yang kau miliki. Hingga kau dapat menghindarkan diri dari batu-batu kecil yang kau lemparkan. Siapakah kau? Hah? Kenapa kau menyerangku secara gelap? Karena perbuatanmu yang curang
memeras rakyat kecil dengan pungutan pajak di luar ketentuan yang berlaku. Oh, tentu kau laki-laki aneh itu. Pasti kaulah yang menyerangku di pasar Mindi itu. Iya, aku sengaja menyerangmu. Tapi sayang kau salah sangka terhadap pengemis itu. Andai kata kau tidak menghajarnya dan lari kemari, kita adu tanding di sana. Tapi sebelumnya kita tidak mempunyai permusuhan. Memang kita tidak punya permusuhan. Tapi aku tidak setuju dengan kekejianmu menarik pajak dan merampas istri orang lain. Oh, ternyata perampok dan penculik perempuan di markasku di pinggiran hutan angker itu adalah kau orangnya. Iya, aku tidak menyangkal. Kau telah melanggar perintah Prabu Ranggabana. Perlu kau ketahui, pajak-pajak itu akan dihadiahkan kepada Indraprasta yang akan memindahkan ibu kotanya ke Galuh. Tauku, Indraprasta tidak mengharapkan upeti dari kerajaan di bawah kekuasaan. Ini namanya mencemarkan Maharaja. Lalu, apa hubungannya denganmu, lelaki aneh? Aku sebagai rakyat biasa ingin melihat keadilan ditegak berdirikan dengan lurus. Bukan membuat rakyat cemas dan ketakutan dengan pajak-pajak itu. Jangan berkhotbah seperti biksu. Tentu kau salah seorang pemberontak yang ingin mengacaukan roda pemerintahan Prabu Ranggabanu dan Maharaja Indraprasta. Terserah dengan tuduhanmu. Yang jelas, aku akan menghukummu karena perbuatanmu yang jahat dan sombong itu. Kau berlagak pahlawan. Jaga seranganku. Kau hebat juga, lelaki aneh. Tapi dengan jurus tapak geni, kau akan binasa. Ku tahan seranganmu. Gajahmu akan lumat, lelaki aneh. Nafasmu berpacu dengan ilmu yang kau miliki sendiri. Sebentar lagi tubuhmu akan terpental, sobat. Layang Suta, dahinya berkeringat. Tenaga dalamnya seakan-akan disedot masuk ketika telapak tangannya beradu dengan telapak tangan lelaki aneh itu. Tubuhnya menggigil, giginya berkreot. Sementara si lelaki aneh malah tersenyum menahan serangan Layang Suta. Lalu apa yang terjadi kemudian? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12. Awal kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.
Layang Suta setelah menghajar pengemis di pasar Mindi Karang Oblong, lalu melesat pergi. Tapi di tengah perjalanan dihadang oleh lelaki aneh, hingga terjadi adu tanding kesaktian. Layang Suta mengeluarkan pukulan tapak Anda geni. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seakan-akan tenaga dalamnya disedot. Kenapa tubuh tiba-tiba terseret ke depan? Tanganku juga menjadi lengket di telapak tangannya. Ilmu setan mungkin. Kau seperti berpacu jauh, Layang Suta. Aku tidak akan membunuhmu, tapi akan merontokkan ilmu yang kau miliki. Jangan membuat di hadapanku. Nah, ini Layang Suta. Kenapa tiba-tiba tubuhku menjadi panas begini? Kenapa jadi begini? Layang Suta, terpaksa aku merontokkan ilmu-ilmu yang kau miliki untuk mencegah kejahatan yang selalu kau lakukan. Siapakah kau sebenarnya, orang sakti, hingga menghukumku begini rupa? Aku adalah pengembara yang sedang mencari Prabu Sana. Nah, kalau kau bisa menunjukkan tempatnya, ilmu yang kau miliki akan kupulihkan kembali ke dalam tubuh. Saya... Kau kejam. Bunuh sajalah aku. Tidak ada artinya lagi aku hidup dalam keadaan seperti ini. Bunuhlah aku. Hukuman ini sudah sepantasnya kau terima, Layang Suta. Robahlah semua sikapmu, dan Dewata Agung kelak tentu akan mengampunimu. Iya. Aku sudah tidak mempunyai lagi keinginan untuk terus hidup dalam keadaan begini. Bunuhlah aku. Tidak ada artinya kau mengamuk seperti ini, Layang Suta. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Kau kejam! Bunuhlah aku! Dengarlah Layang Suta. Kepandaianmu itu tidaklah hilang dengan begitu saja. Kepandaianmu itu masih tetap berada dalam tubuhmu. Satu saat kelak, jika kau merubah sikapmu, menguasai dirimu, tidak banyak mengalami tekanan-tekanan emosi, semuanya akan pulih kembali, Layang Suta. Benarkah apa yang kau katakan itu? Iya. Semua kepandaianku ini akan dapat pulih kembali. Apakah kau tidak mendustaiku? Apakah kau tidak hanya sekedar membuatku senang? Berkatalah terus terang. Saya tidak tahu. Kau kejam menghukumku dengan cara begini. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, Layang Suta. Ilmu yang kau miliki akan mengalir ke dalam tubuhmu. Nah, kembalilah kepada rajamu. Jangan berbuat sewenang-wenang. Pasti ada balasannya. Nah, selamat tinggal, sobat. Aku sulit berdiri. Tubuhku menjadi berat begini. Suatu saat akan kubalas sakit hatiku ini. Layang Suta dengan bersusah payah berdiri dan menaiki kudanya, lalu kembali ke markasnya. Sementara itu lelaki aneh sudah duduk di bawah pohon di pasar Mindi, memperhatikan orang yang lalu lalang. Kita tinggalkan lelaki aneh. Kini kita kembali ke perguruan pengemis cabang Kota Cadas. Jadi yang menghajarmu Layang Suta, Iya, Sang Ketua. Saya tidak sempat mengelak karena pukulannya dengan tiba-tiba sekali. Ini namanya penghinaan.
Layang Suta telah membuat perselisihan kepada kita. Ini tidak bisa didiamkan. Layang Suta menuduhku saya dikira penyerang gelap dengan paku-paku rahasia. Oh, walaupun begitu dia tidak boleh berlaku dan bertindak main hakim sendiri. Iya, Sang Ketua, iya. Dadaku sakit sekali, Sang Ketua. Beristirahatlah. Nanti tabib akan datang mengobati luka-lukamu. Iya, Sang Ketua, iya. Calang. Saya Ketua. Pergilah ke Pasar Bindi bersama beberapa orang teman untuk menyelidiki keadaan di sana. Cari Layang Suta hidup atau mati dan sebarkan kepada seluruh pengemis untuk menyatakan perang kepada prajurit-prajurit Keraton Sukawarni. Siap melaksanakan perintah Sang Ketua. Aku mulai mengantuk. Aku tidur dulu di bawah pohon mindi ini. Enak meluruskan badan begini. Hoi, bangun! Astaga, ada apa kiranya sahabat? Kau mengganggu orang yang mau tidur. Bangunlah sebentar. Iya. Ada apa? Kelihatannya Anda seperti memusuhiku. Kau lelaki aneh yang membuat banyak orang penuh tanda tanya. Harap kau sudi mengikutiku ke pesisir sebelah sana, dekat kuil itu. Permintaanmu aneh sekali. Kenapa kita tidak bisa bicara di sini? Ini menyangkut Prabu Sana yang kau tanyakan itu. Prabu Sana? Iya. Ayo, ikuti aku. Di sana jawabannya. Baiklah. Kita sudah sampai di kuil. Nah, di mana Prabu Sana itu berada? Sebentar lagi juga datang. Loh, tadi kamu bilang ada di sini. Sekarang kau bilang sebentar lagi datang. Mana yang benar? Sabarlah Tuhan. Baik, aku akan bersabar menunggunya. Siapakah pasukan berkuda itu? Celaka. Pasukan kerajaan Sokawarni tentu akan melakukan pembersihan. Kelihatannya bukan prajurit yang kemarin melakukan pembersihan. Tenang saja sahabat, jangan takut. Hei, pasukan berhenti. Hei, Kisanak berdua. Sedang apa kalian duduk di depan kuil? Apakah kalian akan melakukan pencurian? Turunlah dulu, hai prajurit gagah. Kiranya kurang santun menanya orang dari atas punggung kuda. Kaulah yang harus menghormat kedatanganku. Sudah, tangkap saja kedua orang itu. Pasti mereka akan berbuat jahat di sekitar kuil ini. Galak juga rupanya kau. Mana surat perintah dari raja untuk melakukan penangkapan? Aku adalah prajurit perang. Bertugas tanpa surat perintah. Kalian berdua mau cari gara-gara? Aku berdua tidak membuat keonaran. Penduduk yang tidak menghormat kepada prajurit kerajaan, dia pasti pengacau dan pemberontak. Ayo prajurit-prajurit, tangkap kedua orang ini. Ayo. Jadi kepungnya. Mereka melingkar dan masing-masing menghunus pedang. Tenanglah, mereka akan mundur sendiri. Kalian prajurit, turunlah, ringkus kedua pembangkang itu. Bunuh pengacau itu, ayo! Ayo, tangkap! Tangkap dia! Serentak, kelima orang prajurit sambil menghunus pedang melompat turun dari kudanya. Dengan wajah garang, mendekati lelaki aneh dan pengemis. Begitu mereka mau menangkap, tiba-tiba tubuh kelima orang prajurit itu terpental. Melihat kejadian itu, prajurit-prajurit yang lain mulai menyerang bersama-sama. Kalian prajurit, turunlah, ringkus kedua pembangkang itu. Bunuh pengacau itu, ayo! Siap!
temanmu yang terpental ini. Pertempuran antara dua orang melawan kira-kira 20 orang prajurit. Begitu serunya, sabetan-sabetan pedang prajurit ditangkisnya dengan berjumpalitan. Sang pengemis kewalahan lalu mengeluarkan jurus tongkatnya. Sedangkan si lelaki aneh mengambil pedang prajurit yang terpental. Dia! Ku tangkis pedang kalian dengan pedang temanmu yang terpental ini. Tiba-tiba saja, lelaki aneh itu mengeluarkan teriakan nyaring dan panjang. Maka semua prajurit-prajurit yang menyerangnya terpental, pedangnya terlepas, lalu jatuh terkapar tanpa daya. Sang pengemis mulutnya ternganga, terkesima melihat kehebatan lelaki aneh itu. Hei, prajurit-prajurit Sokawarni, nyawa kalian berada di tanganku. Sekali tebas, batang leher kalian akan lepas. Tapi aku masih punya hati. Nah, kenapa kalian bertugas tanpa aturan yang benar? Ayo jawab. Kau sebagai pimpinan pasukan berkuda. Ayo jawab. Tuan Pendekar, kami mendapat perintah untuk menangkap dan membawa penduduk yang melawan kepada petugas keraton. Tapi kami berdua bukanlah orang-orang yang membangkang. Hanya kalian berlaku kasar terhadap penduduk. Tuan Pendekar, Tuan adalah laki-laki yang kami cari. Menurut laporan Telik Sandi, Tuan adalah orang yang melukai Layang Suta serta mencari Prabu Sana. Aku mencari Prabu Sana itu adalah urusanku sendiri. Sedangkan Layang Suta, dia adalah prajurit angkuh, sombong, yang berbuat semena-mena. Aku tidak senang melihat prajurit menyalahgunakan tugas. Sampaikan kepada raja kalian. Aku si pengembara tidak senang melihat ketidakadilan dengan penetapan pajak yang memberatkan penduduk. Iya, saya akan sampaikan kepada Kanjeng Prabu Ranggabanu. Nah, berdirilah kalian semua. Dan cepat berlalu dari sini. Iya. Satu persatu prajurit-prajurit itu bangun, mengambil pedangnya masing-masing. Tampak di wajah mereka sinar mata dendam. Tiba-tiba salah seorang prajurit dengan nekatnya melempar pisau belatinya ke arah lelaki aneh itu. Ketika lengah membelakanginya, pisau itu begitu deras meluncur, mengarah ke lehernya. Iya! Oh, iya! Nah, saudara pendengar, dapatkah lelaki aneh itu menghindari pisau terbang yang mengancam jiwanya itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.